sekaligus secara pribadi mendukung semua muslim yang coba membuat pesantren-pesantren, ma'had-ma'had kalau bahasa Arabnya, atau apapun instansi-instansi yang mendukung semua penyebaran agama Islam, semua penyebaran sunnah-sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman salaf. Karena hampir semua orang menisbatkan diri kepada Al-Quran dan Sunnah, namun mereka melupakan sesuai dengan pemahaman para salaf, terutama 3 generasi awal, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Maka ini perjuangan yang luar biasa, semoga terus berkembang dan semoga Allah ikhlaskan niat pendiri, donatur, pendukung dan siapapun yang terlibat dalam ma'had ini, sekaligus juga tablik akbar ini. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka dan menjadikan sebagai tambahan amal saleh. Juga tentunya dukungan kami untuk para wali-wali, orang tua murid yang sudah memilih pesantren sebagai pendidikan anak-anaknya. Saya sering kali meluruskan di banyak kajian-kajian kami, kadang-kadang pesantren sering dijadikan pilihan nomor kesekian. Bahkan tidak sedikit dari orang tua merusak citra pesantren dengan mengatakan, kalau kamu tidak mau dengar ibu atau ayah maka kamu akan dimasukkan di pesantren. Atau pesantren menjadi ancaman-ancaman atau momok yang menakutkan bagi anak-anak. Seakan-akan kalau nakal, seakan-akan kalau tidak mau dengar baru ke pesantren. Atau misalnya nanti kalau tidak lulus di lembaga-lembaga yang dianggap baik, ya, maka barulah ke pesantren. Padahal sebenarnya pesantren itu sebagaimana seluruh wali-wali yang ada di sini dan juga anak-anak, para siswa, para santri, dan tentu juga mungkin ada santriwati di ma'had yang lain, kalaupun sempat hadir di sini juga sama, kita bisa rasakan bagaimana manfaatnya ma'had-ma'had seperti ini. Salat 5 waktu terjaga, selalu terdengar tilawah-tilawah Al-Quran, diingatkan tentang zikrullah, semua program tertata dengan rapi. Semua program sesuai dengan panduan agama Allah Subhanahu wa taala Islam. Maka ini adalah hal yang sangat positif. Jangan pernah berpikir pesantren di nomor 2 kan atau nomor 3 kan atau bahkan nomor yang kesekian. Tapi jadikan dia skala prioritas. Harusnya dibalik, kalau tidak diterima di pesantren baru mencari opsi sekolah lain. Ini poin penting untuk kita garis bawahi bersama-sama tentunya. Saya berterima kasih kepada para pengundang dan juga pendiri ma'had, sekaligus juga mendukung semua orang tua wali murid dan semua santri yang memang memilih ma'had-ma'had atau pesantren sebagai lembaga pendidikan. Terlebih lagi dengan bangunan yang sebagus ini, ma'had yang tertata dengan rapi secara manajemen, kemudian semua fasilitas olahraga juga disiapkan, dan apapun itu yang mungkin di sekolah-sekolah umum pun belum tentu sama dengan itu. Ini mungkin poin yang pertama. Poin yang kedua, saya duduk di sini bukan karena saya lebih faham daripada saudara-saudara sekalian dan ananda sekalian. Kita sama-sama duduk untuk mendalami ilmu agama, menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan karena peringatan sangat bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Dan juga bagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang masyhur, ad-dinun nasiha, agama ini isinya semuanya nasihat. Memang harus saling mengingatkan. Begitu juga para sahabat, mereka tidak bertemu di momentum selepas sholat 5 waktu atau bertemu berpapasan di jalan saja, kecuali mereka saling mengucapkan ta'al nu'minu sa'ah, ayo kita menambah iman kita walaupun sesaat. Walaupun di antara mereka hanya saling mengingatkan surah Al-Asr saja. Bismillahirrahmanirrahim, wal asr. Demi waktu kalian yang sangat terbatas di dunia. Nanti akan datang ajal, akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, akan ada balasan kekal di kenikmatan abadi surga bagi yang patuh, dan akan dihukum di neraka bahkan bisa kekal bagi orang-orang kafir dan para pembangkang dari kaum munafikin dan musyrik di api neraka. Lalu Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Semua manusia, dan kita tahu tentunya sudah belajar bahasa Arab, inna, anna, lakinna, dan semua ini dikenal dengan inna wa akhwatu.
itu adalah harfut ta'kid, huruf yang digunakan untuk memastikan informasi yang datang sesudahnya penting sekali dan penekanan tentang kedudukannya. Allah mengatakan innal insana lafi khusr, pasti manusia-manusia itu dalam keadaan rugi, tidak ada keraguan dalam masalah itu. Lalu Allah kecualikan illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang sibuk selama hidup di dunia mengisi detik-detik hidupnya dengan iman dan amal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling mewasiatkan kebenaran ini, saling mewasiatkan juga agar bersabar di atas kebenaran ini sampai ajal datang. Walaupun hanya membacakan 3 ayat surah Al-Asr ini, tapi mereka selalu saling mengingatkan walaupun hanya berpapasan di jalan. Ini menandakan memang pentingnya kita duduk dan saling mengingatkan. Jadi saya di sini bukan karena lebih tahu, tapi karena menjawab undangan saudara kita muslim, dan itu wajib untuk dijawab selama kita punya kemampuan. Dan juga diminta untuk memberikan nasihat. Dalam hadis idza sansahaka fansah lahu. Kalau seandainya saudara meminta nasihat, maka berikan nasihat kepadanya. Tujuannya tentunya untuk berbagi dan menambah iman kita. Jadi tolong jangan difahami karena saya lebih faham, tidak. Tapi kita sama-sama belajar, dan saya mengajak yang terakhir untuk mengikhlaskan niat kita. Mulai dari diri saya dulu dan semua saudara yang hadir, mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu, karena Nabi SAW bersabda, Inna allaha la yakbalu amalan illa makana khalisan diwajhi. Allah tidak akan pernah menerima amal, tidak akan ada balasannya, tidak ada manfaatnya kecuali yang ikhlas karenanya. Kita duduk di sini bukan hanya karena seremoni, meramaikan majlis, bukan hanya testimoni, ingin coba-coba saja. Tapi bagaimana kita mengejar keutamaan majlis ilmu yang terlalu banyak. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan lebih dari 100 keutamaan majlis ilmu, penuntut ilmu dan pengajar ilmu itu sendiri. Bahkan ada statement yang menarik dari beliau, kalau seandainya hanya mendapatkan saja hadirnya para malaikat dan disebut-sebutnya nama orang yang dalam majlis ilmu itu di hadapan, dari sisi Allah SWT, di hadapan Allah kepada para malaikat, maka sudah cukup mewakili seluruh keutamaan. Pernah Profesor Dr. Sulaiman Rahili hafizahullah mengulang-ulangi keutamaan majlis ilmu, walaupun yang hadir itu adalah dai-dai yang sudah sepuh, mungkin sudah lama terjun di medan dakwah, tapi beliau tetap mengingatkan tentang masalah keutamaan majlis ilmu karena mulianya. Di antara riwayat yang dihasankan para ulama, siapa yang keluar ikhlas menuntut ilmu, maka diberikan baginya pahala haji lengkap. Dan ini sebuah keutamaan luar biasa. Belum lagi dianggap seperti berjihad di jalan Allah. Belum lagi seluruh yang di muka bumi ini terlaknat, kecuali orang yang menyampaikan ilmu itu atau orang yang belajar ilmu, dan juga zikrullah, dan sekian banyak keutamaan-keutamaan majlis ilmu. Bersyukurlah wahai para ananda sekalian yang sudah hadir di pesantren ini, karena Allah Subhanahu wa taala mudahkan muncul di benak fikiran ayahanda dan ibunda anda semuanya atau ananda, bagaimana mereka memilihkan mahat ini. Dan ini adalah maslahat yang sangat besar. Makin bertambah umur nanti, maka ananda semua akan lebih merasakan manfaatnya, sebagaimana saya sendiri merasakan manfaat itu. Waktu saya masih kecil, ayah saya mengarahkan ke pesantren. Mungkin di saat itu saya gelisah, seperti mungkin sebagian ananda juga merasakan, ingin duduk bersama dengan keluarga di rumah, ingin bermain dengan adik-adik, ingin keluar bersama abi dan umi ataupun ayah dan ibu misalnya. Tapi karena masuk di ma'had, maka banyak waktu-waktu justru yang tersita di pesantren. Mungkin di waktu itu saya merasakan apa yang mungkin ananda sebagian ya di antara kalian merasakan, kegelisahan, ingin kumpul sama keluarga. Tapi demi Allah wahai ananda sekalian, saya merasakan manfaat yang luar biasa justru setelah saya dewasa. Saya terus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala karena dulu ayah saya mengarahkan saya ke pesantren dan mengarahkan saya ke pendidikan agama Islam. Salah satu ulama yang masyhur di Saudi dan dosen di Ummul Qura, Dr. Muhammad, bercerita tentang pengalamannya. Satu waktu dia pernah datang ke satu pesantren di Saudi, dan kebetulan pada saat itu dia ingin berceramah tentang masalah keutamaan majelis ilmu. Lalu kemudian dia didatangi setelah kajian oleh seorang anak. Anak ini kebetulan anak pangeran. Jadi ayahnya pangeran yang sangat masyhur di Saudi. Kemudian anak itu mengatakan, "Syekh,
Anda mungkin tahu ayah saya bernama Fulan bin Fulan, seorang amir, pangeran yang sangat masyhur. Maka Syekh Dr. Muhammad mengatakan, iya saya mengenalnya. Lalu bisa nggak bantu saya Syekh? Kata Syekhnya, apa yang bisa saya bantu? Dia bilang, tolong sampaikan ke ayah saya agar keluarkan saya dari pesantren ini. Saya tidak mau di sini. Kata Syekhnya, kenapa kau tidak mau di sini? Dia bilang, sementara sepupu-sepupu saya semuanya pergi ke Amerika, pergi ke Eropa, pergi sekolah di tempat-tempat yang mereka mau. Setiap hari kumpul makan bersama orang tuanya, bermain bersama adik-adiknya, menikmati kamarnya, dan seterusnya. Sementara saya di sini berada di tempat yang jauh, terpencil. Setiap hari saya harus murojaah Al-Quran, mengulang-ulangi hadis. Kalau saya salah mungkin saya bisa kena hukuman, terlambat sholat dan yang semisalnya, seperti peraturan pesantren umumnya. Kata syekhnya, kalau itu saya tidak bisa. Saya tidak bisa sampaikan hal ini kepada orang tua. Kata Syekh Muhammad, saya lalu kemudian menasehatin saja. Saya mengatakan, cobalah bersabar, cobalah nikmatin. Lalu disebutkanlah banyak keutamaan-keutamaan ilmu. Ringkas cerita, setelah berjalan kurang lebih antara 10 sampai 15 tahun ke depan, kata Syekh Muhammad, saya diundang oleh seorang pangeran, bukan pangeran sebenarnya. Memang di Saudi itu kalau wali kota, kalau kita mungkin wali kota itu biasanya dari pangeran-pangeran, dari keluarga raja. Intinya seorang wali kota di sebuah kota baru membangun masjid yang sangat besar dan mewah. Kemudian saya diundang untuk tabligh akbar di sana. Saya pun hanya datang untuk berceramah, namun ceramahnya setelah sholat waktu itu. Dan waktu habis azan, menunggu iqamah, kami sedang menunggu imamnya. Dan imam ini dipuji-puji sekali oleh para pengurus masjid di situ, oleh pangerannya sendiri, oleh wali kotanya, dan banyak staf-staf pemerintahan pada saat itu. Lalu saya pun, kata Syekh Muhammad, penasaran ingin tahu siapa orang ini. Imam ini siapa? Begitu dipujinya luar biasa. Datanglah seorang anak muda dengan penampilannya bersih, kelihatan berwibawa. Kemudian datang lalu mengimami sholat dengan suara dan tilawah yang sangat indah. Setelah selesai sholat, lalu kemudian selesai zikir, imam itu datang lalu mengatakan, Syekh, selamat datang, marhaban Syekh Muhammad. Lalu nanyakan kabar segala macam. Lalu kata anak atau imam itu berkata, apa anda tahu siapa saya Syekh? Kata Syekhnya, tidak, saya tidak ingat. Dia bilang, saya anak pangeran yang dulu di pesantren minta saran kepada anda agar bilang kepada saya agar saya dikeluarkan. Kata Syekhnya, subhanallah, apa yang terjadi setelah itu? Dia bilang, saya coba bersabar di pesantren dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan saya menghafal 30 juz Al-Quran. Saya pun tamat akhirnya kuliah jurusan syariah. Dan setelah itu saya dinobatkan oleh pemerintahan atau kerajaan Saudi untuk menjadi mufti di wilayah ini, sekaligus saya menjadi hakim di pengadilan dan juga plus saya menjadi imam di masjid ini. Kata syekhnya, alhamdulillah atas nikmat itu. Lalu bagaimana dengan sepupu-sepupumu yang dulu kamu bahas ke Amerika, ke Eropa? Dia bilang, demi Allah Syekh, hidup mereka malah kacau semuanya. Ada yang narkotika, ada yang dipenjara, ada malah yang durhaka dengan orang tuanya. Lalu bagaimana pendapatmu, kata Syekh? Dia bilang, alhamdulillah atas nasihat tersebut dan saya bersyukur karena saya berada di atas keadaan sekarang. Pengalaman-pengalaman seperti ini harusnya jangan luput dari kita. Harusnya betul-betul kita fahami bahwasanya apa yang telah terjadi pada kehidupan orang menjadi pelajaran buat kita. Pengalaman hidup itu sesuatu yang paling mahal. Oleh karena itu, bergembiralah ananda sekalian berada di ma'had seperti ini. Bergembiralah para abi dan umi atau orang tua yang sudah menyekolahkan anaknya di ma'had-ma'had seperti ini. Bergembiralah para staf pengajar, administrasi di ma'had seperti ini karena anda sedang berjuang mencetak kader-kader umat yang beriman dan beribadah dan bertauhid kepada Allah SWT. Bergembiralah para pendiri, donatur, pendukung ide, pewakaf tanah atau yang semisalnya, karena ini adalah amal jariyah terbesar dalam hidup kita. Oleh karena itu bersyukur, bertahan, bersabar. Setiap ada godaan syaitan, selalu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia teman-teman sekalian daripada ilmu. Agama Islam adalah agama ilmu, dan ini lembaga untuk menuntut ilmu yang benar. Maka cerdaslah agar selalu mengikuti setiap instruksi yang ada, mendengar setiap nasihat yang ada. Merasa rugilah
kalau ada guru justru yang kita tidak faham apa yang sedang disampaikan. Saya ingin berbagi pengalaman saya juga sebagai penuntut ilmu. Saya waktu masih tahun 90-an sampai tahun 98 pernah Allah takdirkan sekolah di kota Rasulullah SAW dari SMA sampai S1 waktu itu. Saya pernah mengadakan eksperimen. Di kelas saya, waktu itu ada 50 orang mahasiswa, memang waktu itu sudah kelas kuliah waktu itu. Saya lihat ada 50 orang di kelas dan kelas itu terbagi dua. Dua baris pertama atau tiga baris pertama itu umumnya adalah orang-orang yang rajin. Dua baris yang ke belakang itu orang-orang yang malas biasanya. Ini terjadi waktu itu. Saya tidak katakan di pesantren ini, tapi terjadi waktu itu. Saya ingin berbagi pengalaman. Maka pada saat itu saya sempat pilih kursi paling belakang di sudut sebelah kanan. Saya masih ingat waktu itu. Karena saya pikir waktu itu saya bisa melihat dengan leluasa seluruh ruang kelas. Dengan tujuan supaya saya betul-betul bisa melihat ruang itu, saya leluasa juga melihat tulisan dosen pada saat itu dan segala macam, niatnya baik. Tapi subhanallah, betul-betul pengaruh lingkungan, kondisi, keadaan itu besar sekali. Saya melihat dua baris ke belakang ini karena mereka sedikit jauh dari dosen atau pengajar, maka mereka malas sekali. Apalagi kalau datang dosen yang tidak peduli dengan kondisi mahasiswanya atau pelajarnya. Dia datang, dia ajarkan materinya, faham nggak faham dia tinggalkan. Yang penting dia sudah jalankan tugasnya. Ada sebagian dosen atau pengajar yang kuat di argumentasi, ada yang kuat di tulisan, ada juga di kuat dari pendekatannya. Cukup banyak hal-hal yang terjadi dalam alam menuntut ilmu ini. Tapi yang jelas, waktu itu saya melihat, saya sendiri pun mulai terpengaruh. Teman saya kadang-kadang dosen lagi ngomong, diajak ngobrol sama dia. Akhirnya kadang-kadang dia tulisin satu kertas, lalu orat-orat kertas tersebut, intinya ada detik-detik di mana luput dari saya ilmu-ilmu itu. Lalu saya berazam pada saat itu, saya mengambil satu keputusan yang saya tidak bisa lupa dalam hidup saya dan saya akan berbagi pada semua penuntut ilmu. Maka saya langsung ambil keputusan, kayaknya nggak bisa seperti ini. Kalau saya terus membiarkan detik-detik hidup saya terlewatkan ngobrol kosong, dengan orang yang selalu cuma mau ngobrol kosong saja, tidak ada manfaatnya, atau di sebelah kiri kanan saya justru orang yang tidur, atau mungkin orang yang suka iseng dan saya ikutin mereka, maka saya akan seperti mereka. Sementara 2 atau 3 saf di depan itu, orang-orang yang dosen sebelum datang saja sudah disiapin bukunya, udah buku-buku kitabnya sudah disiapin. Mungkin waktu itu kita masih pakai kitab ya, mungkin sekarang banyak pakai PDF, banyak pakai proyektor, atau mungkin banyak media-media yang baru gitu ya. Jadi sudah disiapkan kitabnya, sudah disiapin buku tulis dan pulpennya. Dan mereka sibuk, 50 menit dosen datang mereka menulis semuanya. Seakan-akan merasa rugi kalau ada detiknya yang tidak diisi dengan ilmu tersebut. Saya coba ubah, saya ambil prinsip saya pada saat itu, saya tanamkan prinsip baru, saya harus pindah. Saya pindah tempat duduk, saya pindah ke depan. Dan pada saat itu kebetulan memang tidak ditentukan nomor kursi ataupun nama orang tertentu di kursi itu. Maka saya pun pindah. 3 bulan pertama saya kelabakan sekali mengikuti orang-orang di sekitar kiri kanan saya. Mereka kebetulan memang mumtaz semuanya. Karena mereka dosen masuk, mereka betul-betul tidak menyanyikan satu detik pun. Dosen menjelaskan, mereka perhatian, mereka menulis. Dan kalau mereka bertanya, betul-betul mereka ingin faham. Sehingga 50 menit sampai 60 menit dosen datang itu semuanya hal-hal yang bermanfaat. 3 bulan pertama saya kelabakan sekali. Karena saya tidak bisa ikutin. Mereka semua sudah terbiasa menulis apa yang dosen ucapin. Mereka sudah tahu harus buka kitab ini di halaman berapa, di bab apa. Dan mereka sudah betul-betul mengikuti alur yang dosen sudah ajarkan. Tapi waktu itu saya tidak putus asa. Saya tetap terus berusaha untuk menulis. Dan alhamdulillah saya masih menyimpan tulisan tangan saya pada saat itu. Dan waktu itu Allah SWT mudahkan, saya akhirnya bisa menggunakan 2 pulpen untuk menulis semua apa yang dosen ucapkan. Yang perkataan beliau, mutara-mutara ilmu dengan tinta berwarna hitam, kalau ayat Al-Quran atau hadits Nabi dengan tinta warna merah. Awalnya kelabakan, tapi lama-kelamaan saya jadi bisa. Awal biasa juga masih berantakan, saya pulang ke kamar di asrama, saya rapikan lagi kembali. Setelah itu alhamdulillah setelah 3 bulan, saya sudah bisa bersaing positif sama orang-orang yang mumtaz, dan saya pun nilainya sama dengan mereka. Dan luar biasa, waktu itu ya, cukup banyak teman-teman kita justru yang membutuhkan tulisan kami pada saat menjelang ujian, dan akhirnya mereka menghafal banyak ayat Al-Quran, banyak hadis Nabi SAW dari tulisan kami. Berapa banyak pahala yang didapatkan. Ternyata untuk menjadi orang prestasi itu harus kita membentuk diri kita sendiri.
Selain ikhlaskan niat, kita bentuk diri kita sendiri dan kita harus punya prinsip bahwasanya saya harus menjadi orang yang sukses dan berhasil. Kalau orang itu bisa mumtaz, kenapa saya nggak bisa? Kalau orang itu bisa menghafal Quran, kenapa saya tidak bisa? Kalau orang itu bisa menghafal sekian hadis, kenapa saya nggak bisa? Maka semua ini adalah poin-poin penting untuk bisa diperhatikan untuk para penuntut ilmu. Sesuai dengan apa yang diminta kepada kami tentunya, yang saya tangkap adalah materi yang diminta hari ini masalah yang umum sekali dan juga tetap kita butuhkan. Materi yang tidak pernah basi, tidak akan pernah selesai untuk dibahas. Setiap kali terulang selalu membakar semangat kita kembali dan kembali pintu-pintu surga terbuka. Itu adalah masalah birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Poin ini adalah poin yang tidak kalah penting, baik kepada kita yang sudah dewasa, pada para teman-teman di sini yang menjadi pendiri, staf, ma'had ini, ataupun para orang tua, wali, murid. Tetap kita membutuhkan ini untuk orang tua kita, baik yang sudah meninggal ataupun masih hidup, agar kita bisa tetap meraih surga melalui mereka. Begitu juga anak yang tentunya masih punya orang tua yang membawa mereka ke ma'had ini, peluang besar sekali untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang melimpah di dunia dan surga yang dengan derajat tinggi di akhirat sana, hanya dengan poin ini, masalah birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Poin ini sebenarnya adalah poin yang tidak asing buat kita. Saya yakin juga dibahas selalu sekali, ya, dibahas mungkin poin ini. Namun mungkin ada hal-hal mendasar yang mudah-mudahan dengan kita kembali mereview atau mengingatnya, maka kita akan lebih bisa kuat lagi dan lebih semangat untuk birrul walidain atau bakti dengan kedua orang tua. Sebelum kita masuk ke dalil-dalil, dan insya Allah nanti coba ditampilkan di layar kalau bisa connect materi PowerPoint kita. Apa sebabnya atau kenapa kita harus birrul walidain? Kenapa kita harus bakti dengan kedua orang tua kita? Kalau alasannya karena orang tua kita misalnya mengurus kita dari kecil, mereka betul-betul serius sekali dalam mengurus kita. Makanan, minuman, pakaian, segala macam, perlindungan, pendidikan semua diperhatikan. Mungkin bisa jadi alasan. Tapi masalahnya, bab birrul walidain jauh lebih luas daripada itu dalam Islam. Kalau ada seseorang di antara kita yang dibuang oleh orang tuanya, dibuang di pinggir jalan, bukan cuma dititipin pada manusia, dibuang di pinggir jalan, sampai akhirnya kita dipungut oleh orang lain dan dibesarkan, lalu kita menjadi orang yang sukses pun. Lalu kemudian setelah kita sukses, ibu dan ayah kita yang tadinya membuang kita, anggap seorang ayah yang penjahat, pemabuk, narkotika, seorang ibu yang naudzubillah pelacur misalnya. Kemudian pada saat kita sudah dewasa, mereka datang lalu mengatakan, "Nak, saya kan ibumu, saya kan ayahmu." Tetap masalah birrul walidain itu tidak gugur. Mereka berdosa dengan membekalikan kita, tapi kita juga berdosa kalau kita tidak taat pada mereka. Dalam kondisi orang tua kita kafir pun tetap wajib bakti pada keduanya. Apalagi kalau dasarnya mereka adalah orang-orang yang baik, yang penuh dengan perhatian, tutur kata yang santun, ya, selalu ajakan-ajakan positif, memenuhi kebutuhan kita, maka itu sudah tidak bisa lagi terbantahkan. Karena kalau orang yang membuang saja kita, orang yang kafir beda keyakinan saja, penyembah berhala, ya, atau penyembah bintang-bintang pun tetap wajib kita berbakti pada mereka. Maka berarti poin ini tidak kalah penting. Terlebih lagi di masa hidupnya kita bisa banyak meraih kesempatan pahala di akhirat nanti. Kalaupun mereka sudah meninggal, kalaupun bukan di akhirat, tapi kalau mereka sudah meninggal pun masih bisa kita mengejar pahala dengan berbuat baik pada mereka tentunya. Di antaranya kita bersedekah buat orang tua yang sudah meninggal, kita mendoakan untuk orang tua, kita juga menyebarkan nasihat-nasihat dan kebaikan-kebaikan dari keduanya, kita menyambung hubungan silaturahim dengan kerabat-kerabatnya, misalnya saudara-saudara ayah yang dikenal dengan am dalam bahasa Arab, dan juga kita menyambung hubungan dengan khalah, ya, dalam bahasa Arab yaitu saudarinya ibu, karena ini mereka posisinya pengganti kedua orang tua kita, ataupun kita menyambung hubungan dengan teman-temannya. Dengan teman-temannya
Siapapun itu walaupun orang non muslim, tetap kalau kita menyambung hubungan dengannya maka sama. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah jalan menuju ke Mekah, lalu menemukan ada seorang Arab Badui sedang jalan, kelihatan sekali orang Arab Badui dengan penampilan padang pasirnya. Maka tiba-tiba Abdullah bin Umar turun, lalu memberikan kepada dia seekor keledai dan juga memberikan kepadanya jubah yang bagus. Lalu orang-orang di sekitarnya bertanya, wahai Abdullah Ibnu Umar, kenapa anda memuliakan orang Arab Badui ini sementara dia terlihat lebih muda dari anda? Maka apa kata Abdullah? Sesungguhnya ayahnya orang ini dulu adalah sahabatnya ayahku Umar. Sampai pada tingkat itu mereka mengejar bakti pada orang tuanya yang sudah meninggal kepada anak teman ayahnya. Jadi pintunya sangat luas sekali. Pintunya sangat luas. Dan kalau kita mau bertanya kira-kira amal soleh apa setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, kita akan katakan birrul walidain. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan disia-siakan. Orang tua kita pun sudah tua, ya, meninggal dunia pun tetap kita masih bisa meraih keutamaan. Ada sebuah kejadian nyata di Saudi. Terjadi satu kejadian di pengadilan yang membuat satu pengadilan itu meneteskan air mata. Hakimnya bercerita, saya lihat sendiri cuplikannya, bahwasanya ada orang datang ke pengadilan itu, seorang ibu kurang lebih umurnya sekitar 90 tahun, sudah sangat tua dan ditopang oleh dua laki-laki. Laki-laki ini pun sudah sangat tua, antara 60 sampai 70 umurnya. Lalu hakim pun bingung, ada masalah apa dengan tiga orang ini. Setelah hakim itu coba menengahi orang-orang ini dan menanyakan ada masalah apa, ternyata yang terjadi adalah laki-laki yang sekitar 60-70 tahun ini adik kakak. Mereka berdua memperebutkan hak asuh ibunya. Memperebutkan hak asuh ibu. Sebenarnya selama ini mereka sama-sama bakti pada ibunya. Tapi yang terjadi, si kakak ini selama ini mengurus ibunya dari masih muda ibunya. Ya, setelah ayah mereka meninggal, tinggal di rumahnya, dimuliakan di satu kamar yang mulia. Dimuliakan intinya, makannya, pakainya, segala macam. Dan si adik selalu datang untuk menjenguk saja. Dan adiknya ini kebetulan seorang tentara yang baru saja pensiun. Selama ini yang membiayai adalah si adik yang tentara ini. Selalu mengirim uang untuk kakaknya, untuk ibunya. Dan kakaknya mengelola dengan amanah. Setelah si adik ini pensiun, maka dia minta pada kakaknya, tolong ibu kita mulai hari ini pindah ke rumah saya. Saya juga ingin berbakti kepada ibu sebagaimana kakak berbakti. Saya juga ingin supaya dia pindah ke rumah saya juga ingin berikan kamar yang istimewa, saya ingin memberikan segala macam hal. Tapi si kakak menolak, gak mau, gak bisa. Kamu boleh bakti sama ibu ini, ibu kita ini, tapi tetap di tempat saya. Saya tidak mau ibu saya hilang sekejap mata pun dari mata saya. Maka si adik mengatakan, saya pun ingin mengejar hal itu, karena masalah ini masuk ke pengadilan. Mereka memperebutkan siapa kira-kira yang paling pantas menempatkan ibunya di rumahnya. Coba bayangkan ini, bagaimana luar biasa mereka berpikir bagaimana birrul walidain mereka. Maka hakimnya bingung, gimana kira-kira memecahkan permasalahan ini? Karena harus diputuskan, hanya pindah rumah saja, hanya pindah rumah. Si adik tetap ngotot supaya ibunya diputuskan oleh pengadilan pindah ke rumahnya, tapi si kakak boleh tetap datang dan mengunjungi. Si kakak tetap ngotot, gak bisa, ibu harus tinggal di rumah dan adik saja yang bolak-balik sebagaimana sudah berjalan sekian tahun. Tapi karena dua-duanya ngotot masuk ke pengadilan. Hakim lalu berkata, saya tidak tahu harus buat apa. Lalu saya tanya kepada sang ibu yang sudah 90 tahun, bagaimana menurut anda? Dia bilang, saya juga tidak tahu hakim. Pada saat anak saya ini berpikir tentang masalah itu, si kakak ini seperti kelopak mata saya yang kanan, si adik ini seperti kelopak mata kiri. Saya nggak tahu harus pilih yang mana. Saya pun sudah memberikan, coba meredah, tapi mereka tidak mau. Mereka harus ngotot, harus saya pindah ke rumah mereka. Apa yang harus saya lakukan? Maka pada saat itu, setelah mempelajari semua argumentasi yang disampaikan, ternyata selama ini karena si adik yang biayai dan segala macam gitu ya. Maka dan sudah sekian tahun si ibu ini tinggal di rumah si kakak, maka hakim mengambil keputusan mengatakan kalau gitu mulai sekarang saya putuskan ibu ini pindah ke rumah si adik. Toh juga supaya adil, sudah sekian tahun tinggal di rumah si kakak, maka
si adik ini sudah boleh atau berhak untuk itu, toh kakak juga bisa bolak-balik. Di saat itu si kakaknya menangis terisak-isak seperti anak kecil di umur 70 tahun. Menangis terisak-isak lalu mengatakan, saya hanya menerima keputusan ini sebagai bentuk taat kepada pemerintah dan saya hanya kasih syarat adik saya. Kalau dia mau pindahkan ibu saya ke rumah dia harus melayani yang sama atau lebih baik daripada itu. Begitu perselisihan yang terjadi di anak-anak yang coba bakti dengan kedua orang tuanya. Terlalu banyak dalil berhubungan dengan masalah ini akan kita coba lihat nanti, dan bagaimana juga contoh-contoh perkataan salah berhubungan dengan masalah ini. Tapi intinya, saya katakan tadi materi ini tidak akan pernah basi, selalu dibutuhkan karena bakti pada orang tua kita bisa raih semasa hidup mereka, dan ini lebih besar keutamaannya dan juga pada saat sudah meninggal. Kembali kita ingatkan surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 36, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman dan kekal ditilawakan oleh orang-orang beriman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junub wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah mengatakan, dan sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini pondasi dasar agama kita. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita di alam semesta ini. Ya, tidak ada penciptanya, tidak ada pemiliknya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh kita sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah pondasi dasar. Ya, dan kita tahu orang kalau meninggal dalam keadaan musyrik, menyekutukan Allah, Allah kekalkan dua ayat dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni orang yang meninggal dalam keadaan syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah masih maafkan selain daripada itu. Tapi uniknya, setelah syirik ini, setelah tauhid dan tidak syirik ini, Allah Subhanahu wa taala langsung mendatangkan kedudukan kedua orang tua, dan berbuat baiklah semaksimal engkau mampu kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, dan ibnu sabil, orang terputus jalan, dan juga hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Mulai sombong membanggakan diri dari tidak mau mentauhidkan Allah, sombong dan berbangga diri tidak mau memuliakan dan menghormati orang tuanya, sombong dan juga membanggakan diri tidak mau kenal kerabatnya setelah dia sukses secara duniawi, sombong dan juga membanggakan diri tidak mau lagi memikirkan tentang orang-orang miskin, anak yatim, tetangga-tetangga dekat, ibnu sabil, hamba sahaya yang sudah disebutkan secara urutan dalam ayat ini tentunya. Yang kedua, ini yang ayat paling masyhur tentang masalah bir walidain adalah surah Al-Isra. Surah nomor 17 ayat 23 sampai 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ayat 23-nya. Ini rincian yang sangat detail tentang bagaimana kita bermuamalah dengan kedua orang tua kita. Allah mengatakan, dan Tuhanmu telah memerintahkan, telah mewajibkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Tidak perlu lagi menyembah pohon, bintang-bintang, dewa-dewa, tidak ada lagi semua itu. Hanya bergantung kepada Tuhan satu Allah. Dan hendaklah kamu berbuat baik semaksimal kamu mampu kepada ibu bapakmu. Ya, di sini terjemahan kalau letterletnya, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Maknanya maksimalkan. Ya, biarkan mereka yang ngomong duluan baru kita ngomong. Jangan diputus kalau sedang ngomong. Biarkan mereka menatap kita, tidak harus kita menatap dia. Dahulukan langkahnya. Ya, dan segala macam hal yang bisa kita dahulukan dan kita berbuat baik. Ya, nanti akan kita jelaskan mutiara-mutiara salaf di akhir materi kita tentang masalah bagaimana mereka bermuamalah dan berbakti pada orang tuanya. Jika salah seorang dari keduanya, ibu dan ayah, atau kedua-duanya, bisa saya salah satunya meninggal atau dua-duanya masih hidup, sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu atau jangkauanmu, mereka sudah tua dan kita mampu menjangkau mereka, kita tahu tempatnya, ya. Maka sekali-kali
jangan kamu mengatakan kepada keduanya kalimat uf atau ah. Ah ibu ini, ah ayah ini. Ini nggak boleh sama sekali. Ulama tafsir mengatakan kalau orang yang sudah lanjut usia saja biasanya sedikit rewel, ya, tidak boleh kita mengatakan kalimat ah, maka lebih pantas kalau dia masih muda. Ya. Apalagi memang dasarnya waktu masih muda mereka baik sekali. Apa yang ananda minta, apa yang kita sebagai anak minta selalu diiyakan. Ya, kalaupun mereka melarang pasti mereka punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Maka lebih pantas untuk kita tidak mengatakan kalimat uf, ah, ya, ah ibu ini, ah ayah ini. Di poin ini saya ingin berbagi untuk kepada orang tua. Saya pribadi coba menerapkan itu di rumah dan saya melihat hasilnya sangat besar sebenarnya. Walaupun tentu masih tetap butuh perjuangan dalam mendidik anak-anak, ya. Coba sebagai orang tua jangan terlalu banyak memberikan pilihan kepada anak-anak, ya. Ini bukan menjatuhkan anak-anak kita, bukan. Tetapi kalau misalnya seorang ibu berkata pada anaknya, nak pengen makan apa? Lalu anak itu misalnya mengatakan, saya mau ayam goreng ibu, misal. Lalu ibunya mengatakan, baik insya Allah besok ibu buatin ya. Ternyata besok sang ibu lupa membuat ayam goreng itu. Anak pasti akan bertanya, ibu, Umi mana ayam goreng saya? Kalau ibunya mengatakan, saya, oh ibu lupa nak. Maka bisa saja keluar kata-kata, ah ibu ini. Ini awal mulanya. Walaupun sebenarnya anak tidak niat durhaka. Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan hal yang paling sederhana seperti ini. Kalau begini saja nggak boleh, apalagi yang lebih besar daripada itu. Maka tidak usah kasih pilihan. Sering kali kita temukan ada orang tua, dia mau memilihkan sekolah buat anaknya, sekolah A, B, C. Suami istri ini sudah sangat tahu tentang masalah biaya, kurikulum, ya, kemudian kualitas dan segala macam hal yang berhubungan dengan lembaga pendidikan tersebut. Setelah mereka punya pertimbangan suami istri, ternyata dari A, B, C lebih pantas kita masukkan anak kita di A. Misal mau masuk ke sekolah SD, lalu tiba-tiba si ayah dan ibu ini menanyakan kepada anaknya yang baru 7 tahun atau 8 tahun, nak kamu pilih yang mana? Anak ini belum sempurna akalnya. Belum tahu tentang jarak, biaya, kurikulum, kualitas dan segala macam hal. Kemudian waktu ditanya, kebetulan sang anak ini karena suka tembok berwarna biru misalnya, kebetulan sekolah C yang berwarna biru maka dia mengatakan yang biru. Lalu kedua orang tuanya pun mengikutinya. Ini semua bibit-bibit durhaka yang tanpa disadari. Karena akhirnya si anak nanti hanya mengatakan orang tua saya akan ikutin saya. Saya ingat betul pernah saya bimbing umroh. Semoga Allah berikan hidayah, tapi saya tidak sebutkan nama juga tentunya. Hanya sebagai contoh, ada beberapa jemaah bukan 1-2 orang yang setiap kali sang ayah, ya, atau ibu mau pergi makan misalnya di hotel, selalu tanya anaknya masih kecil yang 7 tahun, 8 tahun, bang mau makan enggak? Pada saat anaknya mengatakan enggak belum lapar, ayahnya dan ibunya walaupun lapar tidak makan. Subhanallah. Kenapa harus membuka pintu ini buat anak-anak kita? Kenapa kita enggak bilang saja, ibu lebih paham nih masakan atau apa makanan yang ada atau yang bisa disiapkan di rumah. Udah tinggal siapkan makanan tersebut. Kalau seorang istri yang tanya pada suaminya masuk akal. Tapi kalau tanya pada anak nggak perlu. Siapkan apa yang ada, bahasakan ke anak-anak, ini rezeki kita hari ini nak, baca bismillah, makan tangan kanan. Syukuri nikmat ini. Biasakan begitu. Anak-anak yang kita biasakan seperti ini, pastikan mereka akan selalu patuh dan mendengarkan. Nak nanti sekolah sini, nak nanti pakai baju ini. Mereka iya saja semua. Dan memang anak yang baik adalah anak yang mendengarkan apa yang orang tuanya pilihkan. Karena kita dijadikan sebagai orang tua, berarti sebagai wali atau penentu jalur hidup anak itu. Bahkan dari hal yang kecil pun, dari makanannya, dari minumannya, sampai kepada hal-hal yang besar. Maka ini sedikit hikmah yang bisa kita ambil dari wala taqul lahum uff, dan jangan pernah ucapkan kalimat ah. Lalu Allah bilang, dan jangan yang lebih besar lagi, jangan kamu membentak mereka. Dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Qaulan karima adalah perkataan yang betul-betul dipilih setiap hurufnya. Bukan cuma dipilih setiap katanya, setiap hurufnya dipilih, mana kata-kata yang paling baik yang tidak menyinggung orang tua, mana juga tentunya yang dilihat yang tidak menyakiti hati mereka dan kira-kira membuat mereka ridho. Bahkan intonasi suaranya di bawah intonasi suara orang tuanya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dinukil bahwasanya
dijadikan contoh sebagai orang yang paling bakti sama orang tuanya. Ya, dikatakan bahwasanya Utsman bin Affan kalau bertemu dengan ibunya tidak berani melihat wajah ibunya. Utsman bin Affan tidak pernah melihat ke wajah ibunya, takut sorotan matanya menyakiti ibunya. Dan setiap kali ibunya bilang apapun semuanya diiyakan. Kadang-kadang kalau ada yang belum dia faham, pada saat dia keluar dia bilang, dia tanya adik kakaknya, tadi ibu kita pesan apa? Baru kemudian dia jalankan. Berapa banyak kaum salaf nanti akan kita lihat mereka melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini karena betul-betul menjaga, ternyata dari kedua orang tua ini pintu surga terbuka. Ada satu kejadian nyata di Saudi, seseorang akan dipenjarakan, tapi secara zalim. Ini kisah nyata. Dia pada saat itu punya sertifikat tanah dan dipalsukan sertifikat tanah itu oleh seseorang. Entah bagaimana dia melakukan itu sampai akhirnya betul-betul berhasil. Si penjahat ini berhasil meyakinkan hakim kalau itu adalah sertifikat asli, justru pemilik tanah yang asal ini itu justru sertifikat palsu. Dan tidak sampai di situ. Dia dengan kejahatan kriminalnya, dia mengatakan bahwasanya dengan ini saya menuntut kalau orang ini telah berdusta, pemilik tanah asli, dan dia harus dipenjara. Orang yang pemilik tanah yang asli ini, yang terzalimi, dia tidak tahu harus buat apa. Keputusan kalau tidak salah pengadilan tinggal 2 atau 3 jam lagi. Akan diputuskan, dia akan dipenjara, bukan hanya sekedar disuruh berikan atau mengakui kalau itu adalah sertifikat palsu, tapi dia pun akan dipenjara. Sudah kehilangan tanah, rusak namanya, juga dia dipenjara. Ini kezaliman luar biasa. Maka waktu itu subhanallah dia terpikir untuk menelpon ke seorang syekh di kota dia. Lalu dia telepon, lalu dia mengatakan, syekh kejadiannya seperti ini, diceritakanlah sama dia. Syekhnya tidak banyak memberikan saran, cuma menanyakan, apakah kedua orang tua masih hidup? Maka kata orang itu, ayah saya sudah meninggal, tinggal ibu saya. Apa dia tinggal satu kota sama kamu? Kata orang itu, iya, satu kota dengan saya. Kata syekhnya, kalau kau mau dengar saran saya, kalau kau masih bisa diizinkan keluar oleh hakim dari pengadilan, sekarang keluar, cari restoran terbaik, beli makanan terbaik, duduk makan siang sama ibumu. Itu saja. Kata orang ini, syekh, saya 2-3 jam lagi akan divonis di penjara, ini bisa puluhan tahun saya di penjara. Sertifikat dipalsukan, dirusak nama saya pun sekarang akan dipenjara. Saya tidak punya lagi kekuatan, orang ini sudah dibenarkan oleh hakim. Anda masih suruh saya beli makanan, makan sama ibu saya. Kata syekhnya, kalau kau mau dengar saran saya, lakukan itu. Subhanallah, tutup telepon. Orang ini berpikir, coba saya ikutin sarannya syekh. Dia keluar dari pengadilan, dia beli makanan terbaik, dia telepon ibunya, ibu, saya mau datang makan sama ibu. Ibunya sambut dengan gembira sekali karena dia sudah pisah rumah sama ibunya. Orang ini sudah dewasa, sudah menikah. Maka dia pun makan siang. Subhanallah, setengah jam dari waktu itu, kata syekhnya, dia telepon kembali ke syekh. Lalu dia mengatakan, syekh, alhamdulillah. Kata syekhnya, kenapa? Dia bilang, saya ditelepon oleh pengadilan, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala sudah mudahkan orang yang tadi memalsukan data itu dituntut oleh orang lain dan terbukti dia sudah berapa kali melakukan kriminal tersebut. Dan sekarang dia pun akhirnya akan dimasukkan ke penjara, keputusan hakim. Tiba-tiba spontan, hanya dalam waktu setengah jam. Padahal tadi dia sudah menang orang itu. Lalu dan saya alhamdulillah dikembalikan sertifikat tanah saya. Kata syekhnya, kira-kira menurut kau apa sebabnya? Dia bilang, demi Allah syekh, saya yakin doa ibu saya. Pada saat saya masuk ke ruangan ibu saya bawa makanan, saya enggak ceritakan permasalahan saya. Tapi saking gembiranya ibu saya mengatakan, semoga Allah mudahkan urusanmu nak, semoga kau selamat dari mara bahaya. Saya yakin karena itu tiba-tiba saya ditelepon. Seorang salaf dinukil kisahnya masuk di kancah jihad, berperang. Pada saat dia terkepung dengan prajurit-prajuritnya, kebetulan dia panglima perang, maka dia mengatakan, Allahu Akbar, kemenangan sudah datang. Maka prajuritnya berpikir, betul mungkin bala tentara datang. Kemudian mereka pun berjuang sampai akhirnya Allah berikan kemenangan. Padahal mereka sudah terdesak di satu titik di mana musuh berada dari seluruh penjuru. Tapi mereka diberikan kemenangan. Setelah selesai menang, musuh-musuh juga banyak yang terkalahkan jadi korban. Maka para prajuritnya mengatakan, tadi anda sempat bertakbir dan mengatakan pertolongan sudah datang. Kami pikir bala tentara dari kekuatan muslimin sudah datang. Tapi kami lihat tidak ada orang-orang. Dari mana anda yakin kemenangan datang? Dia bilang, dari doa ibu dan ayah saya. Karena sebelum saya pergi, saya sudah katakan, ibu ayah doakan supaya kemenangan selalu bersama saya. Dan saya yakin justru di saat puncak-puncak seperti ini Allah akan berikan kemenangan. Dan sekian ribu kisah-kisah yang seperti ini. Orang itu teman-teman sekalian perhatikan baik-baik. Ya. Birru walidain itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Di ayat 24-nya kita lanjutkan.
makna daripada surah Isra ayat 24, wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Perhatikan kata-kata rendahkan dirimu. Rendahkan diri dalam semua makna. Intonasi suara lebih kecil, tatapan mata tidak lebih besar dari tatapan mata orang tua, tangan yang diangkat tidak tinggi dari tangan orang tua, tidak mendahului langkahnya, naik tangga, jalan. Ya, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya, bagaimana anak anda berbakti pada anda? Kata Umar, dia tidak pernah jalan di depanku dan tidak pernah memutus perkataanku. Itu diantaranya. Jadi betul-betul merendah depan orang tua ini luar biasa. Mendahulukan segala hal ya, yang kira-kira membuat orang tua kita itu bahagia. Ya, sampai sebagian salaf tidak berani makan dengan orang tuanya, khawatir nanti tangannya menjamah potongan makanan yang orang tuanya suka. Karena orang tua pasti akan mengalah, gitu kan? Orang tua itu pasti akan mengalah dengan anak-anak. Maka kita sebagai anak harus lebih faham masalah itu. Makanya dalam riwayat Bukhari, pernah ada seorang wanita datang mengemis kepada Aisyah radhiyallahu anha dan membawa 2 anak perempuannya. Kemudian Aisyah mengatakan, saya tidak punya kecuali 3 butir kurma saja. Maka saya pun memberikan kepada ibu itu, lalu ibu itu memegang 1 dan satu-satunya lagi diberikan kiri kanan kepada anak-anaknya masih kecil. Sambil ngobrol dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ibu ini tiba-tiba karena lagi ngobrol dia tidak sempat makan kurma padahal dalam kondisi lapar. Kedua anaknya sudah menghabiskan kurmanya lalu minta kurma sang ibu. Maka kata Aisyah, saya melihat ibu tersebut membagi 2 kurma dia dan memberikan pada anaknya padahal dia dalam kondisi lapar. Lalu Aisyah mengatakan, saya kagum dengan sikap ibu tersebut, bagaimana perhatian terhadap anaknya. Setelah itu, kata Aisyah, saya pun melaporkan kepada atau menceritakan kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, perbuatan ibu itu kepada anaknya membuatnya masuk ke dalam surga. Memang orang tua kita pasti akan dahulukan kita. Tapi bagaimana kita meraih peluang itu? Saya dulu subhanallah waktu ayah saya masih hidup. Kalau ibu meninggal memang saya masih kecil sekali. Saya lahir tahun 1975, ibu saya meninggal 1979. Saya masih 4 tahun sudah meninggal ibu. Tapi ayah saya meninggal kemarin untuk corona. Saya sempat bahasakan ke beliau, saya panggil Abah waktu itu. Saya mengatakan, Abah tolong berikan kesempatan saya untuk berbakti. Apa yang kira-kira yang bisa? Saya tahu Abah mampu. Beliau kalau seorang kontraktor di Makassar punya kemampuan secara finansial, fisiknya Masya Allah sehat, segala macam gak ada yang kurang. Tapi saya minta supaya saya diberikan kesempatan. Apa saja yang saya bisa. Dan Alhamdulillah beliau faham masalah itu. Alangkah baiknya setiap anak bisa faham masalah ini. Dia coba meraih kesempatan, menyiapkan sendalnya, menyiapkan mungkin kalau kita sekarang kebutuhan bulanan, ya mungkin sampo, sabun, mereka mampu beli tapi kita bisa siapkan. Atau apa sajalah yang kira-kira kita bisa dahulukan di meja makan sebelum orang tua duduk, jangan kita duduk duluan, biarin mereka duduk dulu. Sebelum mereka ambil makanan, jangan kita ambil, dan seterusnya lah ya. Bagaimana kita menjaga sikap-sikap ini semua masuk dalam masalah rendahkan dirimu terhadap keduanya. Plus dengan penuh kasih sayang. Tidak ada sama sekali rasa penyesalan. Dan ucapkan, ya wahai Tuhanku, sayangilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ya. Kemudian kita juga tahu firman Allah SWT dalam surah Luqman, surah nomor 31 ayat 14, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami perintahkan, mana perintahkan, kami wajibkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah dan menyapinya dalam 2 tahun, menyusui dan merawatnya. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dengan poin ini agar kita bisa meraih surganya justru hanya kena melalui kedua orang tua kita. Ya. Sampai seorang salaf pernah menangis luar biasa ya pada saat ibunya atau ayahnya meninggal, salah satunya gitu. Ya. Kemudian dia menangis. Ya. Waktu ditanya, kenapa anda menangis? Dia bilang, karena setengah pintu surga sudah tertutup bagiku. Kalau 2 orang masih hidup ibu ayah, dua-duanya masih terbuka pintu surga. Saya buat baik sama ini, buat baik sama ini, bakti sama ini, bakti sama ini, taat sama ini, taat sama ini. Tapi sekarang kalau satu meninggal, berarti sisa satu. Lalu kemudian berjalan waktu meninggal lagi salah satu dari orang tuanya. Beliau makin sedih. Ditanya, bagaimana? Kenapa anda sedih? Anda seorang alim, anda seorang ahli ibadah terkenal, ilmunya luas. Dia bilang, kedua pintu surga sudah tertutup bagiku. Karena
baktinya sama orang tua itu mudah sekali membawa orang masuk ke dalam surga. Kita tahu hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adab Mufradnya dan disahihkan oleh para ulama hadis. Ridho Allah itu ada pada ridho kedua orang tua. Ridho Allah berarti Allah mau dan siap untuk memberikan dan memenuhi semua kebutuhan kita, ya, dengan cara kita mencari ridho orang tua kita. Ridho orang tua kita. Dan terlalu banyak hadis berhubungan dengan masalah ini, diantaranya adalah sabda Nabi SAW, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka Allah akan mengaruniakan kalian anak-anak yang berbakti pada kalian. Jagalah kesucian kemaluan kalian, maka Allah akan menjaga kesucian kemaluan pasangan kalian. Khusus hadis yang kedua ini, yang baru kita bacakan, hadis yang di atasnya ini belum saya bacakan ya, kalau ada tampil di layar. Tapi hadis yang kedua yang disebutkan Tabarani dalam Mu'jamul Awsat di nomor 1002, ini teman-teman sekalian adalah hadis yang luar biasa. Ternyata berbuat baik pada orang tua efeknya bukan hanya mendapatkan pahala, ridho Allah, ridho mereka juga misalnya meraih surga, tapi juga ada efek yang lain. Allah kasih juga kita anak yang berbakti dengan kita. Kalau sekarang kita baik sama orang tua kita, nanti Allah juga kasih anak baik sama kita. Kalau sekarang kita durhaka sama orang tua kita, nanti juga Allah kasih anak yang durhaka sama kita. Jadi efeknya sampai turun-temurun. Sampai turun-temurun. Ada seorang sahabat saya dari Syria, beliau dulu pernah jadi rektor di satu kampus di Makassar, kebetulan saya jadi wakil rektornya waktu itu. Tidak usah kita sebutkan ma'had dan juga nama atau kampus dan juga nama beliau. Intinya sebenarnya kami pernah sip-sipan di kampus. Kalau beliau keluar ada urusan kampus, maka saya jaga di kampus atau sebaliknya gitu. Dan kami sering diskusi banyak hal dan berbicara banyak hal gitu. Di antaranya pada saat kita berbicara tentang masalah bakti pada orang tua dan menjelaskan hadis ini gitu ya. Dia cerita sebuah kisah yang unik, bagi saya baru dengar waktu itu ya. Ini mungkin kisah sekitar 15 tahun yang lalu. Maka dia bilang begini, di Syria ada satu orang terkenal tetangga kami di Damaskus gitu. Terkenal sekali, dia sangat sayang sama anaknya. Sangat sayang sama anaknya. Anaknya itu selalu apa saja diminta dikasih sama dia, terkenal sekali. Dan anaknya ini sudah mulai dewasa, sudah bujang gitu ya, sudah balik. Satu waktu dia bilang lagi jalan di pasar, di keramaian orang-orang di perkampungan di kota itu, atau di RT itulah ya, atau di RW atau di kelurahan itu, lagi ramai sekali orang, tetangga-tetangga semuanya. Lalu kemudian sang anak ini bilang, ayah belikan saya itu, ditunjuk satu produk. Ayahnya mengatakan, ayah lupa bawa uang nak, nanti ayah pulang dulu ambil uang ya. Terjadi satu kejadian unik, sang anak ini tiba-tiba memukul ayahnya. Sampai ayahnya jatuh ke tanah gitu. Orang-orang satu pasar ini datang mau ngeroyokin si anak ini. Mau ngeroyokin sang anak ini. Karena kok bisa ada anak pukul ayahnya, itu gak masuk akal. Ayahnya juga tidak melawan gitu. Ya, ini agak unik terjadi. Lalu pada saat orang mau keroyokin anaknya, sang ayah masih mengatakan, jangan keroyokin anak saya. Akhirnya ada orang situ yang marah mengatakan, Anda sudah dipukul dan ini bab durhaka yang luar biasa pada ayah, pada orang tua. Anda masih melarang untuk memukulnya, kami harus menghukum anak ini. Maka sang ayah mengucapkan kata-kata berhubungan dengan hadis ini. Dia bilang apa? Saya tiba-tiba teringat, dulu waktu saya bujang seperti dia, saya pernah jalan sama ayah saya di pasar ini, saya pernah pukul ayah saya di tempat ini. Allah Azza wa Jalla berikan, datangkan hukuman yang sama kepada dia. Jadi kalau kita bakti pada orang tua kita sekarang, Allah kasih anak bakti sama kita, dan luar biasa bahagianya orang tua kalau punya anak yang bakti. Semua di sini tentu ayah anda dan bunda yang menjadi wali murid, ya, atau kita mungkin semua juga di sini yang sudah punya anak-anak, kita bisa lihat bagaimana bahagia dan kita bisa rasakan di saat kita memerintah suatu anak itu patuh. Iya ayah, iya ibu, iya abi, iya umi, semuanya iya, semuanya diiyakan. Itu ada kebahagiaan tersendiri. Maka ini teman-teman hanya akan ini akan didapatkan, satu resepnya adalah dengan cara kita juga bakti pada orang tua kita. Sebagaimana tentu resep yang lain adalah bagi orang dewasa tentu faham masalah ini. Lanjutan hadisnya adalah orang kalau jaga kesucian kemaluannya, tidak berzina, tidak selingkuh, juga Allah akan jaga kesucian pasangan kita. Hadis yang di atasnya riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, seorang anak tidak dapat membalas budi kedua orang tuanya kecuali jika dia menemukannya dalam keadaan menjadi budak, lalu dia membelinya kemudian membebaskannya. Tentu hadis ini di masa kita sekarang tidak ada perbudakan, tapi di masa dulu ada perbudakan. Perbudakan disebabkan karena dua, dari peperangan, tawanan perang, atau orang yang dirampok pinggir jalan lalu kemudian diambil hartanya lalu dijual di pasar budak. Ini harusnya ya dibebaskan baru bisa bebas menjadi seperti manusia biasa. Islam datang mengatur itu. Di antaranya banyak ayat mengatakan fakku raqabah, tahrir raqabah, bebasin budak,
Ya, dan banyak sekali hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah ini. Tapi kalau seandainya ada anak mendapatkan orang tuanya di pasar budak, di masa sekarang sudah tidak ada. Semenjak Perang Dunia Kedua sudah dihapus, disepakati seluruh dunia. Sebelumnya ada. Nah, kalau ada di pasar budak lalu kita beli, maka itu termasuk pintu bakti. Walaupun belum menggugurkan semua bakti. Hadits yang masyhur riwayat Bukhari Muslim selanjutnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku menanyakan kepada Nabi SAW tentang amal apa yang paling Allah cintai, paling besar pahalanya, ya paling cepat membersihkan dosa-dosa, paling cepat meninggikan derajat di surga. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan sholat pada waktunya, azan sholat, gak ada aktivitas yang lain. Dan kalau kita bisa menggabungkan 3 hal ini dalam sholat, maka kita sudah khusyuk. Tepat waktu, azan langsung sholat, tepat gerakan, dan juga tepat bacaan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini namanya khusyuk. Kemudian ditanya lagi, lalu amalan apa lagi? Kata Nabi SAW, berbakti kepada kedua orang tua. Setelah sholat, orang tua. Ya. Ini di Ramadan seperti apalagi akhir-akhir ini banyak orang yang mudik biasanya ya. Ini orang mudik pulang ke kampung, orang tuanya di kampung ya. Ini perlu kita ingatkan sekaligus sedikit ya, mutiara tambahan ilmu di sini. Karena banyak orang yang pada saat dia pulang, ibunya sama ayahnya sudah nunggu di kampung karena sudah sekian tahun pergi Jakarta kerja misalnya, ingin mendengarkan ceritanya, ingin duduk bercerita, ingin melepaskan rindu, tapi anak-anak ini malah ketemu sama orang tuanya 5-10 menit, habis itu pergi sama teman-temannya dan meninggalkan orang tuanya, ibu ayahnya nanti malam baru pulang ke rumah. Ini semua bisa masuk dalam bab durhaka. Harusnya waktu buat teman-teman itu adalah sebagian kecil, sisanya untuk kedua orang tua kita. Ini penting untuk digarisbawahi. Kemudian aku bertanya lagi, ya, apa lagi setelah itu? Setelah sholat tepat waktu, setelah berbakti sama orang tua, maka dijadikan yang ketiga, kata Nabi SAW, adalah jihad di jalan Allah. Berperang di jalan Allah pun belum bisa menyamai riwayat atau kegiatan seseorang untuk bakti pada orang tuanya. Jihad pun belum bisa mengalahkan. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, Aqbala rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, seseorang laki-laki datang kepada Nabi SAW seraya berkata, ubayi'uka 'alal hijrati wal jihad, saya ingin membaiat Anda, janji setia untuk melakukan 2 hal. Saya hijrah, tinggalkan negeri saya datang tinggal di Madinah, dan juga saya ingin berperang. Semua jihad Anda saya akan ikuti. Perang, menumpahkan darah, ini ibadah luar biasa. Hijrah dan jihad ini ibadah yang besar gitu. Abtagil ajra minallah, saya ingin dapat pahala dari sisi Allah. Anak muda ini mau lakukan hijrah dan jihad. Qala, maka Nabi SAW tanya pertanyaan pertama, karena orangnya dari luar kota Madinah. Fahal min walidaika ahadun hayy, apakah ada salah satu dari orang tuamu masih hidup? Qala na'am, bal kilahuma hayy. Ya, bahkan dua-duanya masih hidup, ayah dan ibuku.